Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.8 Tema 8, Subtema 1. Materi yang kita pelajari adalah teks non-fiksi dan teks fiksi. Oke, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Nah, sebelumnya kita akan mencoba mengetahui apa yang dimaksud dengan teks. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Ada dua jenis teks. Yang pertama, teks non-fiksi. Dan yang kedua adalah teks fiksi. Oke, apa ya perbedaan di antara keduanya? Oke, yang pertama kita pelajari adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi misalnya biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Ada juga jurnal karya ilmiah, laporan penelitian, teks sejarah, dan ensiklopedia. Teks non-fiksi biasanya berisi tentang informasi-informasi tentang suatu peristiwa atau kenyataan. Nah, isi teks non-fiksi biasanya memuat informasi dalam beberapa paragraf. Kemudian, di dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks non-fiksi akan mudah kita ingat jika kita menuliskan kembali dalam bentuk peta pikiran. Oke, apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah sebuah bagan yang digunakan untuk menyajikan informasi yang saling berhubungan. Berikut ini adalah contoh peta pikiran sistem organ manusia. Nah, berikut ini adalah contoh teks non-fiksi yang kita temui di buku tematik kelas 5, tema 8, halaman 2-3. Dengan judul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Kemudian kita akan belajar membuat peta pikiran untuk informasi teks non-fiksi yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Adapun teks tersebut dapat kita temui pada buku tematik kelas 5, tema 8, halaman 2-3. Nah, kita membuat bagan peta pikiran di mana bagan utamanya kita gunakan untuk judul, yaitu Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Kemudian dari bagan utama tersebut, kita akan membuat bagan turunan untuk memuat informasi-informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi. Bagan turunan yang pertama kita gunakan untuk menjawab terkait peristiwa apa yang terjadi, yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan air bersih. Kemudian bagan turunan yang kedua kita gunakan untuk memuat informasi terkait di mana peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian bagan turunan yang ketiga kita gunakan untuk memuat informasi terkait penyebab peristiwa tersebut, yaitu peristiwa tersebut terjadi karena Kelurahan Beto Ambari terletak di dataran tinggi. Di dataran tinggi tersebut air sulit didapatkan dan pipa PDAM juga belum sampai ke sana. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. Contoh teks fiksi, misalnya cerita pendek atau yang disebut juga dengan cerpen, cerita bersambung atau yang disebut juga dengan cerbung, novel, naskah drama, cerita rakyat seperti legenda dan fabel.
Fabel merupakan cerita binatang. Contoh lainnya adalah komik. Nah, di dalam teks fiksi terdapat unsur-unsur yang tidak ditemui dalam teks non-fiksi. Unsur tersebut adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku di dalam cerita. Yang kedua, alur, plot, atau kronologi, yaitu urutan kejadian peristiwa atau cerita. Yang ketiga, unsur amanat. Amanat merupakan nasihat moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita yang disampaikannya. Kemudian unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis dalam menyajikan tokohnya. Misalnya dengan sudut pandang aku, kamu, dia, dan sebagainya. Dan unsur yang kelima adalah latar. Salah satu unsur di dalam teks fiksi adalah latar. Latar adalah keterangan dalam teks fiksi yang menyebutkan tempat, waktu, atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Ada 3 macam latar. Yang pertama, latar waktu. Latar waktu menerangkan kapan peristiwa terjadi. Ditandai dengan kata-kata semisal pagi hari, sore hari, saat hujan, pada musim kemarau, dan lain-lain. Latar yang kedua adalah latar tempat. Latar tempat menjelaskan di mana peristiwa terjadi, misalnya di sebuah gunung, di pojok kelas, di teras, di Jakarta, dan lain-lain. Dan latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana menjelaskan suasana saat peristiwa terjadi, misalnya suasana tegang, suasana sedih, suasana senang, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh teks fiksi yang berjudul Bunga Paling Berharga. Teks ini bisa kita temui pada buku tematik kelas 5 tema 8, halaman 39-40. Dari teks fiksi berjudul Bunga Paling Berharga, kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang pertama, sebuah desa selalu kekeringan. Yang kedua, Bu Mala memberi buku tulis pada murid-muridnya. Peristiwa yang ketiga, murid-murid berencana menggunakan buku pemberian Bu Mala. Peristiwa keempat, hujan turun di desa tempat tinggal Makale. Peristiwa yang kelima, bunga-bunga merah kecil tumbuh. Dan peristiwa yang keenam adalah Makale membuat herbarium bunga. Dalam teks fiksi berjudul Bunga Paling Berharga, kita bisa mengetahui urutan-urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Urutan yang pertama, Makale tinggal di desa yang selalu kekeringan. Selanjutnya, Bu Mala memberikan buku pada seluruh muridnya. Yang ketiga, Nola ingin membuat catatan harian, Wendy akan menggambar wajah orang, dan Makale akan membuat herbarium pada buku yang diberikan oleh Bu Mala. Selanjutnya yang keempat, Bu Mala memandang keheranan pada Makale yang mengatakan akan membuat herbarium. Yang kelima, teman-teman bertanya kemana Makale akan mencari bunga untuk herbarium. Yang keenam, hujan deras turun di desa tempat tinggal Makale. Peristiwa yang ketujuh, bunga-bunga tumbuh setelah hujan. Dan peristiwa yang terakhir, Makale berhasil membuat herbariumnya dan menunjukkannya di kelas. Selanjutnya, kita akan mencoba mengetahui latar dalam teks fiksi yang berjudul Bunga Paling Berharga. Di dalam teks fiksi berjudul Bunga Paling Berharga, kita bisa mengetahui adanya latar tempat dan latar waktu. Contoh latar tempat, misalnya di sebuah desa yang selalu kekeringan, desa tempat tinggal Makale, dan di dalam kelas. Selanjutnya ada juga latar waktu. Misalnya suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, pada suatu hari, dan hari berikutnya.
Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.